hari Selasa lalu ya, Selasa lalu ya, malam ya, bahwa dia terbagi menjadi dua basis, yaitu kovarian dan varian. Nah, SEM yang basisnya kovarian itu kita menggunakan Amos atau Lisrel. Nah, tetapi kalau SEM yang basisnya varian itu menggunakan PLS atau partial least square. Nah, pada saat PLS ini muncul, itu pertama kali dikembangkan oleh Herman World, di mana PLS ini muncul dikarenakan sebagai model alternatif ya dari persamaan struktural yang dasar teorinya lemah gitu ya. Nah, kemudian selain lemah juga karena adanya apa bahasanya ya? Adanya tuntutan dari SEM yang basisnya kovarian itu membutuhkan cukup banyak sampel yang digunakan. Karena apa? Karena terkait dengan goodness of fit yang sangat terkait dengan banyaknya data yang digunakan. Apakah datanya fit nggak dengan modelnya pada saat kita menggunakan SEM yang basisnya kovarian? Nah, pada saat banyak penelitian yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan sampel yang cukup banyak, maka akan kesulitan pada saat kita menggunakan SEM yang basisnya kovarian, karena ujung-ujungnya jadi tidak lulus goodness of fit-nya. Maka muncul nih PLS sebagai alternatif dari pemodelan yang memiliki populasi atau sampel yang tidak mungkin kita dapatkan cukup banyak. Nah, di sini PLS dapat digunakan sebagai konfirmasi teori dan merekomendasikan hubungan yang belum ada dasar teorinya atau penelitian yang sifatnya explanatory gitu ya. Nah, di sini SEM yang berbasis kovarian tadi saya katakan bisa menggunakan Amos atau Lisrel, sedangkan untuk yang PLS menggunakan Smart PLS atau Visual PLS gitu ya. Tapi yang Visual PLS ini saya belum pernah gunakan, jadi selama ini saya menggunakan yang Smart PLS. Nah, kalau kita bandingkan antara SEM yang basisnya kovarian dan varian, di mana kovarian tadi SEM yang menggunakan Amos tadi ya, dengan SEM yang basisnya varian menggunakan PLS ya, ini sama-sama SEM ya, ini sama-sama SEM, tapi ini SEM yang basisnya varian, yang ini SEM yang basisnya kovarian, gitu ya. Oke, atau saya sebutnya Amos aja ya. Nah, di sini untuk ukuran sampel tadi saya jelaskan bahwa untuk SEM yang basisnya varian menggunakan PLS itu cukup memiliki sampel itu 30 sampai 50 atau sampel besar di atas 200. Intinya pada saat Bapak dan Ibu memiliki kendala bahwa sampel yang didapatkan atau populasinya memang sudah sangat sedikit dan tidak mungkin memenuhi kriteria satu indikator diwakili 5 sampai 10 sampel yang berdasarkan hair, maka Bapak Ibu boleh mengalihkannya menggunakan SEM PLS. Karena di SEM Amos itu direkomendasikan sampelnya itu minimal 100. Ya, minimal 100 atau dia sangat terkait erat dengan fitnya si data dengan model yang lagi kita teliti. Nah, kemudian dalam modifikasi model, SEM PLS itu tidak memerlukan modifikasi indeks korelasi antar indikator. Sedangkan di SEM AMOS, jika modelnya tidak fit, maka dapat dilakukan modifikasi dengan penuntunan berupa indeks modifikasi. Jadi modifikasi di SEM AMOS itu bisa mengkorelasikan berdasarkan rekomendasi hasil itu error atau variabel atau indikator mana yang memiliki korelasi gitu ya. Kemudian dalam goodness of fit, sampel S itu biasanya menggunakan chi-square predictive relevant yang pada dasarnya adalah sama dengan koefisien determinasi yang kita pelajari. Masih ingat waktu diajari sama Bu Iza, koefisien determinasi menunjukkan kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan perilaku atau variasi variabel dependen kita kan ya, di mana nilai koefisien determinasi itu positif 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 itu semakin baik, semakin mendekati 0 berarti modelnya semakin jelek. Tetapi syaratnya tidak boleh sama dengan
1. Kalau sama dengan 1, Bapak dan Ibu harus cek kembali apakah variabel dependent dengan independent ada yang identik gak datanya. Kalau ada pasti dia berupa 1 nilai koefisien determinasinya. Saya ulangi kembali, koefisien determinasi semakin mendekati 1 semakin baik modelnya. Sedangkan kalau Sam Amos yang kita pelajari di Selasa malam, untuk goodness of fit-nya dia menggunakan beberapa banyak kriteria untuk goodness of fit. Yang saya jelaskan terbagi menjadi 3 sub besar. Absolute fit, incremental fit, dan parsimony fit. Di absolute fit sendiri ada banyak indeks yang digunakan untuk mengukur. Begitu juga di incremental, begitu juga di parsimony, gitu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan pengujian modelnya itu teori Tramming yang membuang jalur yang non-signifikan. Nah, sedangkan di Sam Amos itu juga sama ya, teori Trammingnya membuang jalur yang non-signifikan. Nah, outputnya nanti keluar faktor determinannya atau faktor yang mempengaruhi yang ingin kita lihat. Kemudian model struktural, pengujian model, uji validitas, dan reliabilitas. Begitu juga dengan yang Sam Amos, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian nanti pada metode PLS, SEM yang PLS, Bapak Ibu, di sana ada yang namanya inner model, ada yang namanya outer model. Inner model itu model struktural yang menghubungkan antar variabel laten. Sedangkan outer model merupakan model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Apa yang dimaksud dengan variabel laten? Variabel laten itu adalah variabel unobserved, variabel yang tidak bisa diukur langsung. Untuk mengukur variabel tersebut, kita membutuhkan beberapa indikator, gitu ya. Nah, sehingga nanti di metode SAMPLS kita akan menguji baik yang inner model maupun yang outer model. Tetapi yang di inner, Bapak dan Ibu menguji hubungan antar variabel latennya atau unobserved-nya, pengaruhnya. Tapi kalau di outer model, Bapak dan Ibu justru menguji eh, model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya, tadi si pengukurnya dengan si variabel unobserved-nya. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu nanti pada saat Bapak dan Ibu menggunakan SEM PLS, Bapak Ibu akan eh, dihadapkan dengan kasus ada yang reflektif, ada yang formatif. Walaupun di sini kita harus memahami dulu apa itu reflektif dan apa itu formatif. Nah, kita bahas dulu yang reflektif ya. Yang reflektif itu yang seperti kita contoh kasus pada kemarin kita belajar SEM yang Amos. Nah, kelebihan dari SEM PLS itu salah satunya adalah bisa mengeluarkan ini ya. Walaupun sekarang kalau saya nggak salah di SEM Amos yang terbaru katanya sudah bisa, tapi saya belum pernah melakukan itu. Nah, apa itu yang namanya konstruk dari refleksif kalau di sini atau reflektif ya? Di sini kita punya variabel unobserved yang bernama faktor utama satu, di mana faktor ini dibentuk oleh X1, X2, X3. Bacanya dibentuk ya. Di mana untuk konstruk dari reflektif ini, konstruk dianggap sebagai penyebab dari indikator ini gitu ya. Nah, karakteristiknya itu di mana semua indikator ini nih X1, X2, X3 nanti akan dianggap sebagai manifest atau refleksi dari si konstruknya ini atau si latennya gitu ya. Nah, di mana indikator yang digunakan X1, X2, X3 itu syaratnya harus berkorelasi mereka gitu ya, Bapak dan Ibu. Dan jika salah satu indikator ini dihapus, misalnya tidak valid atau tidak reliable, maka tidak akan berdampak cukup besar pada si variabel utamanya ini nih, si faktor utamanya. Jadi kita boleh membuang indikator yang misalnya tidak valid atau tidak reliable atau tidak bahasanya itu tidak memenuhi gitu ya. Contohnya apa sih variabel yang mencerminkan dia adalah reflektif. Misalnya adalah ini faktor utamanya adalah kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini misalnya
diukur oleh layanan, diukur oleh produk, diukur oleh kesetiaan. Jadi si tadi yang saya sebutkan eh, ada layanan, ada produk, ada kesetiaan, itu merupakan manifest atau manifest dari kepuasan si pelanggan tadi, gitu ya. Jadi kepuasan pelanggan diukur oleh atau dibentuk oleh tadi layanan, produk, kesehatan. Misalnya seperti itu, ya. Oke, sedangkan untuk yang formatif, ya, variabel formatif, coba lihat panahnya menuju si faktor komposit satunya ya, atau si latennya kan. Nah, di sini indikator-indikator yang digunakan nih X1, X2, X3 dianggap sebagai penyebab dari konstruknya ini, gitu ya. Nah, di sini syaratnya justru si X1, X2, X3 tidak boleh saling berkorelasi, gitu ya. Dan setiap indikator yang digunakan nih X1, X2, X3 memberikan kontribusi unik terhadap si konstruknya. Jika jika ya Bapak dan Ibu, kita harus menghapus salah satu indikator ini, maka nanti akan mempengaruhi arti dari si faktor kompositnya ini gitu ya. Jadi tidak boleh. Atau kalaupun terpaksa harus cari alasan yang cukup jelas. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya di sini saya punya variabel dari faktor kompositnya merupakan eh, sosial ekonomi, misalnya ini variabel sosial ekonomi di mana indikatornya ada pendapatan, ada pendidikan, ada pekerjaan. Jadi kalau salah satunya nanti dibuang, nanti tidak lagi akan menjadi yang namanya status sosial ekonomi atau si faktor kompositnya ini akan berubah arti, gitu ya Bapak Ibu ya. Penjelasan saya tadi itu nanti bisa tergambarkan dari penjelasan ini nih, perbedaan utama antara reflektif dan formatif. Bisa dibaca ya. Dan ke bawahnya sudah saya jelaskan cukup detail, bisa dibaca-baca lagi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke langkah-langkah PLS. Nah, pada saat Bapak dan Ibu menggunakan alat analisis SEM yang basisnya varian menggunakan Smart PLS, maka Bapak dan Ibu ada sebanyak 7 langkah yang akan kita lakukan. Langkah yang pertama adalah Bapak Ibu harus merancang model strukturalnya atau si inner modelnya tadi. Seperti apa? Tadi yang ini tuh seperti Bapak dan Ibu menggambar, Bapak Ibu tuh mau ngapain sih penelitian ini gitu ya. Oh, saya mau melihat pengaruh X1 ke Y tapi melalui Z misalnya. Oh, saya juga ingin melihat bahwa X1 itu langsung mempengaruhi Y juga. Nah, itu berarti Bapak dan Ibu silakan bentuk dulu modelnya, model strukturalnya, tapi ingat, harus ada teorinya. Atau kalaupun memang masih sedikit yang melakukan, kita bisa mengeksplornya. Tapi intinya Bapak dan Ibu harus merancang dulu model struktural gitu ya. Di sini juga Bapak dan Ibu bisa sekaligus sama seperti SEM yang basisnya kovarian, menguji hubungan antar variabel yang kompleks. Apa artinya? Di dalam sebuah kerangka struktural, Bapak dan Ibu punya variabel independen, punya variabel independen, punya variabel intervening, punya variabel moderating. Itu bisa diuji sekaligus. Sehingga modelnya dianggap kompleks. Setelah Bapak dan Ibu membentuk model strukturalnya, Bapak dan Ibu merancang model pengukurannya, gitu ya. Pengukurannya apa? Oh, tadi saya punya misalnya X mempengaruhi Y melalui Z, di mana ada 3 variabel. Ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel Z. Nah, baik X, Y, dan Z-nya itu diukur oleh apa indikatornya? Gitu ya. Apakah misalnya si X diukur 10 indikator, si X diukur 10 indikator, si Y 7 indikator, si Z misalnya 5 indikator. Nah, berarti kita merancang dulu tuh model pengukurannya ya, atau namanya outer model. Yang ketiga, kita akan mengkonstruksi ke dalam diagram alurnya. Nah, kita kasih tahu tuh tadi tuh panah-panahnya kemana aja. Kemudian konversi diagram alur ke sistem persamaan. Jadi nanti kita harus membuat persamaan gitu ya, Bapak dan Ibu. Misalnya, oh tadi saya ingin lihat pengaruh X terhadap Y melalui Z. Berarti ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama adalah si Z fungsi dari X.
Yang kedua, Y adalah fungsi dari X dan Z gitu. Jadi kita bentuk dulu persamaannya. Setelah kita bentuk persamaannya, ya, mengkonversi diagram jalur ke sistem persamaan, yang keenam kita akan melakukan estimasi. Berapa besar tuh pengaruh-pengaruhnya? Nah, sebelum itu, sebelum menguji hipotesa, kita terlebih dahulu mengevaluasi goodness of fit-nya. Di PPT itu saya belum memasukkan semua, tapi nanti pada saat kita melakukan interpretasi, saya akan menjelaskan ada beberapa macam untuk kita menguji goodness of fit di SEM PLS. Kalau di uji goodness of fit-nya sudah oke, maka Bapak dan Ibu baru boleh melakukan pengujian hipotesa atau menjawab hipotesa yang diajukan di dalam penelitian Bapak dan Ibu. Seperti Oke, ini di PPT, goodness of fit-nya di outer modelnya, Bapak dan Ibu nanti melihat convergent dan diskriminan validity, melihat composite reliability, di outer modelnya Bapak Ibu nanti melihat berdasarkan substantif kontennya, yaitu melihat signifikansi dari nilai weight-nya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk melihat convergent validity, ini seperti uji validitas Bapak Ibu, kalau di SEM PLS ya. Nah, di SMPLS untuk uji validitasnya tadi saya katakan menggunakan convergent validity. Nanti yang dilihat itu adalah nilai dari variabelnya itu apakah sudah memiliki nilai sama dengan atau di atas 0,5 gitu ya. Oke, kalau sudah berarti oke. Tapi kalau belum berarti kita harus mentreatmentnya gitu ya sebagaimana minimal itu di atas 0,5. Kemudian diskriminan validity sama ya, nilai AV-nya itu juga harus lebih besar dari 0,5. Nah, composite reliability ini seperti uji reliabilitas. Ya Bapak Ibu, di mana dia itu diharapkan nilainya sama dengan atau lebih besar dari 0,7. Kalau di bawah ini berarti kita harus treatment lagi modelnya. Seperti itu. Nah, kalau yang di uji goodness of fit berikutnya, kita bisa melihat nilai Q-square predictive relevant, di mana ini nilai tadi seperti nilai R-square ya. Nah, seperti nilai R-square, maka kita mengharapkan nilainya semakin mendekati satu, maka dikatakan modelnya good atau fit. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum, kita lanjut ke latihan ya. Oke, di sini ada contoh kasus. Oke, ini pengaruh dari emotional intelligence terhadap work engagement, tapi melalui psychological capital. Ya, contoh kasusnya pada karyawan asuransi. Jadi, nanti ini seperti analisa jalur ya, Bapak Ibu ya, bahwa si emosional ini akan mempengaruhi work engagement, tapi melalui psychological capital. Nah, nanti di sini dia juga melihat pertama, apakah EI mempengaruhi PC, apakah EI mempengaruhi WE, dan apakah PC mempengaruhi WE. Kalau H1, H2, H3 itu oke, sorry, H1 oke, H3 oke diterima atau signifikan, maka nanti pengaruh tidak langsungnya juga akan diterima gitu ya. Artinya judul yang dibuat ini itu terpenuhi bahwa emotional intelligence itu mempengaruhi work engagement melalui physiological Physi- psychological, aduh agak susah saya bacanya ya, kapital pada karyawan asuransi. Seperti itu. Mari kita buka dulu datanya untuk kita tahu kira-kira ini diukurnya oleh beberapa gitu ya. Oke, yang pertama variabel emosional diukur 4 indikator, psychological capital diukur 4, work engagement diukur 5 gitu ya. Kebetulan 4, 4, 5. Seperti yang saya jelaskan bahwa setiap indikator dalam sebuah variabel boleh berbeda-beda Bapak Ibu ya. Tapi usahakan setelah lulus validitas rehabilitas minimal tersisa 3 gitu ya. Maka dari itu pada saat Bapak dan Ibu menggunakan alat analisis SEM, pembentukan kuesionernya itu hati-hati. Kenapa? Kalau terlalu sedikit nanti kalau ada yang harus dibuang jadi bermasalah.
Tapi kalau terlalu banyak, itu justru juga menjadi bumerang. Kenapa? Karena nanti akan membuat jenuh si apa bahasanya ya? Akan jenuh tuh si orang yang mengisinya gitu ya. Jadi memang harus punya seni nih waktu menyusun kuesioner. Dan data primer itu kan data yang mahal ya Bapak Ibu ya. Sayang udah kita kumpulkan terus tiba-tiba tidak berkualitas, kita ulang lagi. Nah, apalagi kalau misalnya memang populasinya sedikit atau sampelnya tidak mungkin kita dapatkan banyak, pada saat tidak berkualitas, wah itu udah kita ulang lagi, belum tentu yang sebelumnya ngisi mau ngisi lagi, seperti itu. Kemudian pada saat penyusunan pernyataan indikator di kuesioner, Bapak dan Ibu benar-benar harus dibaca kembali. Jangan serta-merta hanya translate dari artikel asing atau Bapak Ibu tidak memparafrase kembali, nah itu akan menjadi permasalahan. Karena yang kita tanyakan adalah persepsi dari sampel kita kan, responden kita. Nah, kalau pertanyaan atau pernyataannya tidak clear, akan ditangkap berbeda antara satu responden dengan responden yang lain. Jadi hati-hati sekali pada saat menggunakan eh, data primer, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, kita sudah mengetahui bahwa jumlahnya ada 4 yang mengukur emotional intelligence, 4 yang mengukur psychological capital, dan ada 5 indikator yang mengukur work engagement. Nah, data ini Bapak Ibu harus pindahkan dulu. Pindahkannya, ini, saya sudah buatkan di filenya, ini saya kasih tahu aja ya, ini di copy, cukup dari nama indikator dengan datanya, copy semua, di copy, kemudian Bapak dan Ibu buka lagi Excel yang baru, kemudian paste. Nah, di sini datanya harus disimpannya dengan tipe seperti berikut. File, Save As, misalnya saya simpan di sini. Nah, ini datanya, silakan Bapak Ibu mau kasih nama data apa aja misalnya gitu ya. Misalnya kalau di sini saya data SEM PLS intervening, misal. Nah, di sini Bapak dan Ibu, Excel workbook-nya itu bukan itu tipenya, tapi tipenya harus yang CSV, delimited ya. Jadi wajib bahwa tipenya adalah CSV. Kalau enggak, nanti nggak bisa diimpor ke SEM PLS-nya. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal save aja. Seperti itu. Jadi datanya disimpan dulu dalam versi itu. Kalau sudah, itu boleh ditutup dulu kalau sudah disimpan ya. Nah, di sini sudah ada yang saya simpan data PLS intervening. Ini data yang akan kita impor ke dalam Smart PLS-nya. Kalau sudah, silakan Bapak dan Ibu buka dulu Smart PLS-nya. Oke. Apakah tampilannya sama seperti saya, Bapak Ibu? Belum kebuka. Iya, saya tungguin. Bu, izin Bu. Iya, Bapak. Tadi yang CSV-nya yang MS-DOS apa yang Macintosh, Bu? Waduh, beda lagi ya? Iya, Ibu. Yang koma delimited. CSV. Oh, koma delimited ya, Bu? Oke, Bu. Iya, ha, iya. Sudah saya buatkan, Pak. Nanti tinggal di-download aja yang saya kirim. Udah saya simpan juga kok. Tadi cuma saya kasih tahu caranya aja. Bahwa dia harus disimpan di Excel dengan tipe
CSV, delimited. Tapi sebenarnya tadi udah saya kirim juga file itu untuk Ya tinggal Bu. disimpan dan nanti dibuka. Apakah sudah semua Bapak dan Ibu terbuka? Bu izin bertanya Bu. Kan kemarin kan saya Boleh. download dua yang Smart PLS 3 dan PLS 4. Kalau yang PLS Mm-mm. 4 tuh kalau misalkan dipakai nanti hasilnya beda apa nggak Bu? Apa caranya berbeda Eh, juga ya Bu? caranya beda. Kemarin saya itu sempat ngajar di kelas lain, kan pakainya yang free trial 30 hari itu ya. Cuma kan di Smart PLS sekarang kan yang adanya Smart PLS 4 kan. Nah, waktu saya ngajar ternyata beda langkah pengerjaannya. Jadi gunakan aja yang Smart PLS 3 ya. Kenapa? Karena izin saya ini masih berbayar waktu itu belinya lumayan cukup mahal, sekitar 4 jutaan untuk setahun. Jadi kalau saya upgrade ke Smart PLS 4 itu berarti saya harus bayar lagi kan lumayan ya ini belum habis itu dan takut ketimpa. Jadinya saya minta tolong kemarin teman-teman itu untuk yang installnya di Smart PLS 3 aja dicari di Shopee atau di mana gitu. Karena beda, beda langkah pengerjaan awalnya aja udah beda. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Mohon dikabari kalau semuanya sudah terbuka ya. Bu. Sudah? Oke, kalau sudah, Bapak Ibu, ini tampilan Smart PLS 3. Berbeda, Bu Nur, berbeda. Gitu ya. Sebentar, ini ada. Oke. Berbeda. Karena kalau di Smart PLS 3 kita harus bentuk dulu folder dan sebagainya. Nah, kalau di Smart PLS 3 cukup klik New Project. Ini Bapak Ibu klik New Project. Ketik nama kertas kerja kita itu apa aja boleh. Misalnya kalau saya eh, apa intervening MA misalnya kelas MA gitu ya, intervening kelas MA. Oke, kalau sudah oke, Bapak Ibu boleh kasih nama apa aja ya, misalnya nama Bapak Ibu juga boleh. Oke. Nah, nanti di sini Bapak Ibu muncul filenya kalau saya intervening MA ya. Di sini ada tulisan double click to import data. Bapak Ibu silakan lakukan double click ya. Oke, nanti kalau double klik, Bapak Ibu tinggal cari tadi filenya disimpan di mana. Kalau saya tadi disimpannya di bahan ajar saya, kemudian saya cari nanti ada data PLS intervening yang saya kirim ke Bapak dan Ibu ya. Silakan lakukan. Kalau sudah open, open, langsung oke lagi. Pada saat sudah Bapak Ibu lakukan, nanti muncul nih variabel indikatornya sudah masuk gitu ya. Dan langsung dikasih tahu nilai eh, rata-ratanya, mediannya, nilai minimum, maksimum, standar deviasinya, kemudian kurtosis, squiness ya, ini kemencengan, keruncingan langsung dikasih tahu. Kemudian juga dikasih tahu nih, apakah ada data yang missing? Oh, tidak ada, gitu ya.
Nah, kalau sudah, Bapak Ibu kembali lagi ke sebelah kirinya, yang tadi file nama Bapak dan Ibu. Kemudian klik yang ada gambar grafik buletan biru dengan indikator kuning-kuningnya atau namanya. Kalau saya intervening MA, saya klik, double klik, nanti muncul kertas kerja kita nih yang kosong. Kalau sudah, Bapak Ibu, kita perhatikan kembali ke kasus kita. Kita punya tiga variabel, emotional intelligence, psychological capital, dan work engagement. Kita akan menggambar terlebih dahulu tiga variabel laten ini, gitu ya, ketiga variabel laten ini. Caranya, di sini ada menu laten variabel, diklik Bapak dan Ibu sampai dia aktif. Kalau sudah taruh di mana Bapak Ibu mau meletakkan. Oh, saya mau meletakkan emotional intelligence di sini. Nih, klik. Nah, yang physiological capital di sini, work engagement di sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, Bapak Ibu boleh klik lagi menu select di sini, klik. Nah, kenapa harus seperti ini, Bu Nur? Karena pada saat nanti Bapak dan Ibu mengklik yang lainnya tidak akan lagi muncul variabel latennya. Jadi langsung klik yang mau kita klik gitu ya. Laten satu tadi kan namanya emotional intelligence ya. Ini saya taruh kursor di tengahnya, klik, klik kanan, rename. Nah, saya biasanya tidak suka nama panjang-panjang, jadi singkatannya aja biasanya EI gitu ya. Kalau sudah oke, kemudian variabel keduanya adalah psychological capital ya, PC misalnya. Kemudian oke, yang terakhir variabelnya work engagement, berarti saya ketiknya dengan WE, singkatannya aja. Oke. Kalau sudah semua variabel kita itu memiliki nama, selanjutnya kita akan melakukan bahasanya memberikan tadi yang di tahap ini nih. Apa namanya tadi? Saya sebentar lupa. Ini Bapak dan Ibu. Merancang model pengukurannya. Artinya si variabel itu nanti diukur oleh beberapa indikatornya gitu ya. Maka EI tadi kan diukur oleh 4. Bapak Ibu klik EI 1, pencet Ctrl di keyboardnya, jangan dilepas, klik lagi EI 2, EI 3, EI 4. Kalau sudah terblok seperti ini baru dilepas. Baru Bapak Ibu kursornya di antara blokan ini, klik tarik menuju variabel laten EI. Nah, seperti itu. Lakukan juga untuk yang PC, klik PC1, pencet Ctrl, klik PC2, PC3, PC4, lepas, baru tarik lagi menuju PC. WE juga diukur 5, work engagement, maka lakukan hal yang sama, tarik ke sini. Kalau Bapak dan Ibu sudah menariknya, Bu Nur, saya maunya misalnya indikator WE-nya ada di sebelah kanan sini. PC-nya mau di atas aja, di bawah, di kanan. Boleh Bapak Ibu caranya. Misalnya PC-nya saya mau indikatornya ada di atas. Maka saya klik dulu nih si PC-nya sampai terkotak. Klik kanan. Baru di sini Bapak Ibu boleh pilih nih. Oh, mau di atas, berarti top. Mau kiri left, mau di bawah bottom, mau di kanan right gitu ya. Oh, saya mau yang di atas, berarti saya pilih yang top. Untuk WE, saya mau ada di kanan, maka saya pilihnya di right gitu. Kemudian, oh saya mau rapiin, mau pindah-pindahin ya, silakan Bapak Ibu tinggal diklik aja, pindah-pindahin gitu. Nah, seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu lakukan. Bu, izin bertanya, ini Smart Boleh. PLS kayak Sam Amos nggak Bu? Kayak ada kertas kerjanya gitu nggak Bu? Iya, Kalau ini kertas kerjanya nih. Nih, kertas kerja yang putih ini namanya kertas kerja. kalau misalkan Sam Amos kan ada bisa kita landscape, bisa potret. Kalau di sini Oh, bisa kalau nggak Bu? nggak bisa. Oh nggak bisa ya Bu? Oke Bu. Kalau di Sam Amos itu kan kertas kerja itu nggak boleh keluar dari garis ya. Nah, kalau dia udah pasti berada selalu ada di dalam sini nih garisnya. Tidak mungkin dia akan mencong ke sini, nggak mungkin. Misalnya mau dikecilin kertas kerjanya, nah ini ada zoom out, ada zoom zoom outnya bisa dikecilin. Nah, seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau gambar lagi ke bawah ya monggo. Oke, kalau sudah semua,
Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan menjabarkan petnya. Nih, mengkonstruksi diagram jalurnya. Ya, maka di mana? Pilih yang connect di sini. Klik connect-nya. Tadi kan H1 melihat pengaruh EI ke PC, kemudian H2-nya EI ke WE, PC ke WE. Gitu ya. Jadi silakan dihubungkan saja panahnya. Bu Nur, saya mau EI dulu ke WE boleh nggak? Ya silakan, nggak apa-apa. Tinggal cara bacanya aja nanti. Kalau sudah Bapak dan Ibu hubungkan, sesuai dengan hipotesa yang diajukan, baru Bapak dan Ibu klik calculate di sini, kemudian Bapak dan Ibu klik di sini yang namanya PLS algorithm. Nah, di sini nanti akan memuat uji validitas, uji reliabilitas, dan semuanya. Pengujian-pengujian prasyarat yang diperlukan di SEM PLS. Klik. Nah, di sini jangan digonta-ganti ya Bapak Ibu ya, biarin aja ya. Oke, kalau sudah, klik Start Calculate-nya. Ya. Oke, hasil ini Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, ini adalah quality kriterianya, ada nilai R-square-nya, ada model fit-nya, ada nilai VIF-nya untuk melihat apakah ada korelasi antar variabel, antar indikator, diskriminan validity-nya, atau construct reliability dan validity-nya. Semua ada di sini, di PLS algoritmnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu impor ya dengan klik di sini export to Excel. Klik. Nah, start export. Nah, ini boleh Bapak Ibu simpan dengan nama PLS Algo gitu ya. PLS Algo. Nah, silakan disimpan. Misalnya saya simpannya di download. Bapak Ibu silakan di mana aja ya. Oke, nanti muncul nih Bapak Ibu output dari Smart PLS tapi khusus yang untuk PLS Algo. Uji prasyaratnya dulu tadi ya. Modelnya goodness atau tidak, semua ada di sini. Oke. Nah, pertama apa yang dilihat? Bapak Ibu, izin saya nanti berikan kalau sudah selesai ya. Ini mau saya perbaiki dulu berdasarkan kasus kita. Nanti saya berikan. Oke, di sini saya sudah membuatkan interpretasi yang cukup lengkap yang bisa nanti Bapak Ibu gunakan. Oke, di sini untuk analisa outer atau model pengukuran, tadi kan dikatakan bahwa kita melihat convergent validity, gitu ya. Dikatakan di sini eh, untuk melihat nilai loading factor untuk setiap indikator dari konstruknya. Dikatakan, ya, rule of thumb-nya untuk menilai validitas convergent adalah nilai loading factor harus lebih dari 0,7 untuk penelitian yang sifatnya konfirmatory dan 0,6 sampai 0,7 untuk penelitian yang sifatnya explanatory. Serta nilai average dari AV-nya itu harus lebih besar dari 0,5 ya. Nah, nilai AV secara perhitungan seperti ini rumusnya. Di mana kita bisa mendapatkan nilai AV-nya gitu ya, Bapak Ibu. Kita bisa mendapatkan nilai AV-nya itu pada construct reliability and validity. Nah, ini bisa diklik show, klik. Nah, kemudian ini boleh dikecil-kecilin dikit supaya tidak terlalu panjang ke sana. Kemudian Bapak turunkan, Bapak dan Ibu turunkan. Nah, di sini ada nilai AV. Nah, nilai ini yang kita butuhkan. Ini biasa saya copy dulu, copy. Oke. Nilainya kita pindahkan dari sini, copy. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan interpretasikan ya Bapak Ibu ya. Tadi kan dikatakan syaratnya harus lebih besar dari 0,5 nilai AV-nya. Oke, ternyata seluruh variabel sudah memiliki nilai AV lebih dari 0,5. Artinya apa? Gitu ya. Artinya eh, valid valid gitu ya. Seluruh indikator yang mengukur variabel tersebut telah valid gitu. Nah,
Kemudian di sini saya sudah menjelaskan bahwa seluruh variabel laten menghasilkan nilai AV lebih besar dari 0,5 sehingga dikatakan valid jika melalui nilai AV. Nah, convergent validity juga dapat digunakan untuk mengukur validitas indikator gitu ya, yaitu dilihat dari nilai outer loading dari masing-masing indikator. Nah, tadi dikatakan tuh di atas tuh udah saya jelaskan ya, bahwa indikator itu dikatakan mempunyai validitas yang baik ya jika nilai overloadingnya masing-masing lebih dari 0,7 gitu ya. Tapi kalau penelitian yang belum dikembangkan boleh 0,5 sampai 0,6 gitu ya. Nah, lalu kalau kita ngambil strike-nya di 0,7, kalau misalnya ada nilai loading yang di bawah 0,7, apa yang harus dilakukan? Buang gitu ya, dibuang. Nah, bagaimana kalau di kasus kita? Kita lihatnya dari mana, Bu Nur? Lihatnya, Bapak dan Ibu kembali ke sini, pilih seat yang navigation. Lalu Bapak dan Ibu pilih di sini overloading. Nih, ada overloading, pilih show. Nah, ini yang dipakai. Ini di copy, copy, pindahkan ke kertas kerja kita ya. Oke. Nah, oke. Di sini kita kan punya tiga variabel. Tadi kita jelas bahwa EI diukur 4 indikator, PC diukur 4 indikator, WE diukur 4 indikator. Kalau Bapak dan Ibu lihat, indikator masing-masing variabel kita itu sudah memiliki nilai di atas 0,7. Artinya apa? Artinya seluruh indikatornya itu mampu mengukur variabelnya. Atau dikatakan seluruh indikator itu berkualitas. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, berarti uji validitasnya aman. Seluruhnya valid. Ya, tidak ada yang perlu dibuang. Tadi kan saya ulangi lagi, bagaimana kalau ada salah satu indikator, misalnya ini nih, I1 di bawah 0,7, ya dia harus di-drop gitu ya, harus dibuang dari model kita. Terus diuji lagi, apakah lainnya sudah tetap di atas 0,7, seperti itu. Nah, berikutnya untuk diskriminan validity, apa bedanya antara validitas di convergent validity sama di diskriminan validity? Kalau di sini ya, si EI yang diukur oleh 4 dia hanya diuji oleh diri dia sendiri gitu ya. Tetapi kalau di convergent validity, sorry, tapi kalau di diskriminan validity enggak. Justru si indikator-indikator ini nih yang mengukur ketiganya itu akan ditandingkan di luar kandangnya masing-masing. Apakah dia tetap tetap valid gitu ya bahasanya. Jadi ini lebih tingkatannya lebih tinggi. Ngelihatnya di mana? Di sini saya hapus dulu ya. Lihatnya nanti di cross loadingnya ya. Lihatnya kita kembali lagi ke hasil output kita, klik navigationnya, pilih di sini diskriminan validity, klik show. Turunkan ke bawah, cari yang nilai cross loadingnya. Nah ini ya, di copy. Nanti saya jelaskan ngeliatnya gimana. Oke, sudah. Kalau sudah, ini di paste. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini Bapak Ibu bahwa si EI yang indikatornya 1 sampai 4 itu akan ditandingkan eh, dengan indikator ya si PC sama si WE. Nah, artinya apa? Si EI ini yang diukur 1 sampai 4 nilainya harus lebih besar dibandingkan nilai loading dari variabel lainnya. Nah, kalau kita lihat nih, kita hitamkan, si EI 1 sampai 4 nilai di EI-nya itu masih lebih besar dibandingkan yang lainnya. Tuh, benar kan ya Bapak Ibu ya? Itu artinya dia memang bagus. Dia ditandingin di luar kandangnya juga masih lebih unggul. PC diukur PC 1 sampai 4. Nah, nih PC 1 sampai 4 nilainya harus lebih besar dibandingkan yang EI dan WE. Artinya dia waktu ditandingkan di luar kandangnya juga masih oke. WE juga lihat sama ya, harus lebih besar. Nah, di sini udah saya jelaskan. Konstrak dibandingkan dengan nilai loading dari konstrak yang dituju harus lebih besar dari setiap nilai loading konstrak yang lainnya.
ya. Artinya udah oke banget gitu ya uji validitasnya. Selanjutnya, reliabilitasnya ya menguji kekonsistenan. Ini menurut Pak Imam Ghazali ya, kalau nilai dari si uji reliabilitasnya memiliki nilai antara sekian sampai sekian, ini artinya ya. Nah, harapan kita itu kan di atas 0,7 ya, maka dia baik. Tapi kalau memiliki di atas 0,9, berarti kekonsistenan responden dalam menjawab setiap butir pernyataan itu sangat baik. Nah, di mana tuh kita dapat nilainya? Ini saya eh, buka dulu, kembali ke navigation. Bapak dan Ibu klik di sini nilai R-square-nya. Ya, sorry, kok R-square. Nilai dari construct, reliability, and validity. Ya, nilainya di sini Bapak Ibu bisa ambil nilai Kromba alpha. Ini saya pindahkan. Oke, saya delete dulu sisanya. Yang composite reliability-nya itu ada di sini. Nah, ini copy. Jadi ada dua ya. Jadi bisa dilihat dari Kromba alpha atau composite reliability. Kedua-duanya sama-sama mengukur yang namanya reliabilitas. Oke. Oke, ini biar bagus. Sebentar saya mau coba ambil namanya. National Intelligence, kemudian Psychological, dan Work Engagement. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya rapikan yang atas supaya Bapak Ibu nggak bingung. Oke, udah, kembali ke sini. Nah, di sini kalau kita lihat, baik menggunakan Kromba Alpha atau menggunakan Composite Reliability, di situ menghasilkan nilainya sudah, eh, apa namanya? Sebentar Bapak Ibu, saya balas WA dulu ya. Oke, oke. Baik variabel emosional, psychological, work engagement itu memiliki baik nilai Kromba Alpha, composite reliability itu lebih besar dari 0,7, bahkan ada yang lebih dari 0,9. Artinya reliabilitasnya itu dari semua variabel laten itu baik gitu ya. Hasilkan baik, bukan sangat tinggi, baik itu di atas 0,7. Gitu ya, artinya itu sangat baik. Oke. Ya. Nah, kalau di sini outernya sudah oke semua, ya, valid, reliable, kan dia mengukur si indikator dengan konstruknya kan, baru Bapak dan Ibu bisa masuk ke inner modelnya, ya, atau di model strukturalnya. Nah, yang dilihat yang pertama adalah koefisien determinasinya, ya, Bapak Ibu. Di mana kita lihat nilai koefisien determinasinya? Lihatnya di kembali ke output ini ya. Bapak Ibu kembali ke navigation, klik R square-nya. Nah, di sini bisa di copy ya, di paste. Oke, saya pinjam dulu CWE. Nah, Bapak Ibu lihat di sini untuk model work engagement didapatkan nilainya. Kita lihatnya yang work aja ya. 0,04 0,404. Artinya kalau dikalikan 100% ya itu 40,4% ya.
Artinya kemampuan kemampuan dari emotional intelligence dan psikokapital dalam menjelaskan perilaku variabel work engagement sebesar 40,4% gitu ya. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Oke, ya, seperti itu. Oke, itu yang nilai R-square-nya ya. Selanjutnya, kita melihat kesesuaian modelnya. Nah, kalau kesesuaian model, sebentar, saya mau rapikan sedikit. Ada yang saya perbaharui dari teorinya. Sini ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita akan melihat dari modelnya nih, ya. Oke, modelnya hilang. Sebentar. Oke, di sini. Nanti uji kesesuaian modelnya itu seperti mengevaluasi model itu tuh fit atau enggak. Bisa dilihat dari nilai root mean square residual dan normal fit index, di mana menurut para pakar gitu ya, model itu dikatakan fit jika nilai dari SRMR-nya itu kurang dari satu. Sedangkan NFI-nya itu dikatakan fit jika dia memiliki nilai di atas 0,9 gitu ya. Oke. Nah, dan nilai dari apa namanya chi-square-nya diharapkan lebih besar dari 0,9 juga. Gitu. Nah, ini bagaimana nih angka-angka ini kita dapatkan, Bu Nur? Dapatnya, Bapak dan Ibu boleh kembali ke output PLS Algo-nya, kemudian klik lagi navigation-nya, pilih di sini model fit. Nah, diklik. Ya, kalau sudah, ini nih nilai fit summary-nya bisa di-copy, ya, di-copy, pindahkan ke sini. Kemudian kalau nilai RMS tetanya, Bapak Ibu bisa turun ke bawah ini. Oke, gitu. Nah, di sini kalau kita lihat nilai RMR-nya itu 0,087 ya. Nah, kurang dari 1. Kemudian NFI-nya 0,729, kurang dari 0,9 ya. Nah, berarti ini tidak fit ya. Oke, RMS tetanya kita itu 0,229 mendekati 0. Nah, kalau dari dua indikator ya, dua indikator yaitu tadi itu siapa? Si SRMS dan RMS theta ya. Dapat disimpulkan modelnya sudah memenuhi kriteria dan dapat digunakan untuk dan bagus dalam menggambarkan hubungan antar variabelnya. Artinya, kita boleh lanjut ke uji signifikansinya gitu ya.
Nah, bagaimana nih cara kita mendapatkan gambarnya? Itu. Nah, yang pertama gambarnya itu kembali ke sini, Bapak Ibu, klik nih. Kan di sini PLS algorithm. Nah, di sebelahnya ada intervening ME eh, yang tulisan saya tadi ya, judul saya. Nah, gambar ini yang harus kita pindahkan. Boleh Bapak Ibu save dengan file, export as to, apa tadi bahasanya? File, export as image to file. Nanti kasih nama nih, misalnya PLS Algo ME. Tadi kan saya simpannya di download ya. Oke, saya simpan di sini. Nah, nanti muncul gambarnya nih, Bapak Ibu bisa save. Tapi kalau saya bisa juga saya screenshot aja gitu ya dari sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya pindahkan ke sini gambarnya. Kalau sudah, baru kita mencari tadi tuh berapa besarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berapa besarnya ini tuh Bapak dan Ibu harus terlebih dahulu melakukan pengujian lagi. Pengujiannya di mana? Pengujiannya Bapak dan Ibu, sebentar. Oke, kembali ke PLS-nya. Ini yang algoritmnya, PLS algoritmnya boleh di-delete, ya, di-close. Nah, kembali ke gambar. Bapak Ibu klik calculate bootstrapping. Nah, ini untuk mengeluarkan pengaruhnya, besar pengaruhnya. Diklik. Oke, di sini yang dirubah cuma test type-nya. Karena hipotesa kita pakai arah, maka kita pilihnya adalah yang one tail gitu ya. Kalau sudah start calculate. Nah, keluar nih Bapak Ibu hasilnya ya. Kita export lagi datanya, olahan kita, start export. Kemudian di sini Bapak Ibu boleh kasih nama. Kalau saya bisa kasih namanya bootstrapping ya. Oke, saya simpan di download. Kalau sudah, nah ini keluar nanti hasilnya seperti ini. Di mana cara kita mendapatkan uji pengaruhnya? Bapak Ibu pilih yang PET coefficient, klik show. Nah, angka ini Bapak Ibu yang akan kita gunakan ya. Nah, di sini yang dipakai pertama adalah si original sampelnya itu menunjukkan nilai betanya atau estimasinya. Ini saya copy, saya pindahkan ke tabel ini. Oke, kemudian saya akan mengambil nilai standar deviasi, tes statistik, dan p-value-nya. Oke, seperti ini. Ya, nah di sini kita rapikan dulu Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita lihat kembali ke model kita H1 itu EI ke PC. H1 EI ke PC, H2 EI ke WE. Ya, ini berarti H1, ini H2, ini H3, benar ya. Nah, sekarang kita lihat nih Bapak Ibu, kenapa di sini H1-nya, biasanya saya tambahkan lagi Bapak Ibu, di sini ada kolom yang namanya teori. Teori, oke, sebentar. Oke, tadi kan positif ya, dikatakan pengaruhnya ini juga positif, ini juga positif. Untuk apa? Bapak Ibu kan harus ngecek dulu nih, tandanya yang hipotesa dengan tanda betanya sama. Oh, untuk EI ke PC sama nih, teorinya positif, betanya positif. Baru kita lanjut ke uji signifikansi. Nah, tapi di sini Bapak Ibu, nilai dari signifikansi kita itu lebih besar dari 0,05. Udah dibagi dua juga masih lebih besar. Maka H1 ditolak. Bagaimana cara kita membuat interpretasinya? Oke, di sini saya copy dulu. Sekaligus saya buatkan hipotesanya ya, interpretasinya Bapak Ibu ya. Tadi dikatakan emotional intelligence berpengaruh positif terhadap
psychological capital. Oke, maka di sini saya buatkan Bapak Ibu. Oke, di sini nilai betanya positif. Artinya, jika persepsi dari EI naik, maka persepsi dari kapital naik. Ya, hasilnya sesuai dengan hipotesa yang diajukan, di mana EI berpengaruh positif terhadap TI, terhadap ini ya, psychological. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Oh, nilai V-value-nya 0,396 ya. Ini dibagi 2 itu masih lebih besar dari 0,05. Maka H1 ditolak. Disimpulkan secara statistik ya, eh, tidak terdapat pengaruh emotional intelligence terhadap physical capital. Seperti ini Bapak Ibu caranya. Gitu. Berarti H1 ditolak ya. Nah, H2 ini kita copy lagi. Oke, H2 itu melihat pengaruh dari EI ke WE. Oke, nah di sini sebentar saya pinjam dulu. Oke, Oke, di sini nilai betanya sebesar 0,571 ya Bapak Ibu ya. Oke, artinya jika EI naik, maka work engagement-nya juga akan naik. Hasilnya sesuai dengan hipotesa di mana si EI ke WE itu positif. Nah, sekarang kita lihat nih nilai V-value-nya. Di sini V-value-nya 0,00 dibagi 0, dibagi 2 juga kurang dari 0,05. Maka H2 diterima ya Bapak Ibu ya. Nah, disimpulkan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh positif emotional intelligence terhadap work engagement. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah pengaruh dari si PC ke WE ya. Ini H3. Oke, saya copy dulu sebentar. Oke, di sini nilainya 0,227. Ya, artinya jika persepsi dari PC itu naik, maka persepsi work engagement-nya juga naik, ya. Di sini karena dia naik positif, berarti sesuai dengan hipotesa, ya.
Karena sesuai, maka kita boleh lanjut nih uji signifikansi. Di sini nilai p-value-nya 0,00 dibagi 2 kurang dari 0,05. Maka di sini H3 diterima ya. Nah, disimpulkan secara statistik terdapat pengaruh positif PC terhadap WI. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dulu untuk pengaruh langsungnya. Silakan, ada yang bingung? Bu, izin Bu. Boleh, silakan. Jadi kan di uji goodness of fit kan ada convergent validity sama discriminant validity. Tadi kalau Mm-mm. misalkan di convergent validity-nya ada yang apa namanya kurang dari 3 sampai 7, itu berarti nanti dihapus ya, Bu? 3 sampai 7. Mana kata-kata 3 sampai Nilai 7? nilai loadingnya 0,5 sampai 0,6 ya. Yang Oh, sih. 0,6. Jadi Ah, gini, ah, kan yang oke-nya itu harus lebih dari 0,7 tuh, hmm. yang oke-nya. Tetapi menurut Pak Ghazali, Imam Ghazali di bukunya, beliau bilang nggak apa-apa sih sebenarnya selama masih di atas 0,5 gitu ya. Jadi kembali lagi ke Bapak dan Ibu mau pakai yang strict atau mau pakai apa pendapat lain gitu dari Imam Ghazali. Nah, dikatakan di situ sebenarnya penelitian yang belum dikembangkan masih oke nih, yang sifatnya explanatory masih oke kalau pakainya 0,5 sampai 0,6. Tapi kalau penelitian yang udah sering dilakukan dan kita hanya mereplace aja, ya harusnya terpenuhi 0,7. Nah, kalau di bawah 0,7 ya indikator itu dibuang. Tapi kalau menurut Pak Imam ya masih oke lah, yang penting masih di atas 0,5 kata dia gitu. Ya terserah kembali lagi ke Bapak dan Ibu sama pembimbing nanti. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Tapi kalau mau strict ya 0,7 di atas 0,7. Nah ini kebetulan soal kita semuanya atas 0,7 ya indikatornya ya. Misal nih, misal EI1 itu 0,49 ya. Berarti dia harus di drop nanti. Kita ngolah ulang lagi. Gitu. Nah, nanti kalau di sini nih, Bapak dan Ibu, nilai AV-nya ada di bawah 0,5, pasti terkait di sini. Pasti ada indikator yang jelek. Itu mereka saling berhubung kok. Nanti salah satu caranya mentreatment supaya AV-nya di atas 0,5, ya buang indikator yang nilainya merah-merah, gitu. Kalau di Smart PLS-nya clear, di bawah 0,7 pasti dikasih warna angkanya merah. Walaupun dia 0,5 sekian, 0,6 sekian. Apalagi kalau di bawah 0,5 udah itu benar-benar harus di drop, nggak ada lagi alasan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu masih menggunakan Pak Imam Ghazali, menggunakan asumsinya dia bahwa masih oke lah di atas 0,5 gitu, ya monggo gitu. Tapi salah satu nanti kalau AV-nya di atas di bawah 0,5 ya memang treatmentnya akan ada di sini nanti. Seperti itu. Silakan yang mau bertanya lagi. Kalau indikator yang di situ ada minimalnya nggak Bu ya? Minimal 4 atau 5 gitu. Kalau dibuang jadi Eh, sedikit gitu misal. oke, itu yang saya bilang Pak. Dalam membuat kuesioner itu benar-benar harus ada seninya. Kalau kesedikitan nanti di sini ada masalah, kalau kita buang nggak boleh gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau buka bukunya HAIR, setelah diuji validitas rehabilitas, minimal indikator tuh satu variabel minimal tiga Bapak Ibu. Minimal. Misal, oh saya si EI dibentuk 7 misalnya. Oh ternyata nggak lulus dua. Nah, dua saya buang kan masih ada 5. Kebayang nggak kalau misalnya EI hanya diukur 3, terus ada satu yang nggak valid harus dibuang, sisa 2. Nanti pasti akan jelek modelnya gitu. Nah, mengenai minimalnya itu ya kembali lagi ke teorinya, tapi pastikan jangan terlalu sedikit juga jangan terlalu banyak. Terlalu sedikit nanti bermasalah pada saat uji batas rehabilitas. Kalau terlalu banyak juga bermasalah. Apa responden tuh bosen ngejawabnya gitu.
Kurang lebih begitu. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau belum, ini kan baru pengaruh langsung semua ya. Nah, bagaimana dengan pengaruh tidak langsungnya? Nah, pengaruh tidak langsungnya, Bapak Ibu kembali ke hasilnya, ya, di bagian yang bootstrapping, kembali ke navigation-nya. Kalau pet coefficient tadi pengaruh langsung, yang total indirect effect adalah pengaruh tidak langsungnya. Itu diklik show. Oke, turunkan ke bawah. Nah, ini nilainya Bapak Ibu ya. EI ke WE itu pasti melalui PC nih, yang ini. Nah, ini kita copy. Sorry, yang dari sini aja original. Masukin nilai betanya yang original. Kemudian nilai standar deviasi, tes statistik, dan t-value. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, nih, nah, di sini pasti ditolak. Kenapa? Karena tadi H1-nya ditolak, ya, H1 ditolak. Bahwa si EI ini, EI tidak mampu mempengaruhi PC. Bagaimana mungkin EI mampu mempengaruhi WE melalui PC? Kan ada jalur yang terputus ya, Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi, kalau saya simpulkan, EI ini langsung mempengaruhi WE tidak melalui PC untuk kasus kita. Walaupun penelitian lain mungkin itu terbukti bahwa EI mempengaruhi WE melalui PC. Tapi di kita nggak terbukti. Gitu ya, Bapak Ibu. Maka saya katakan H4 ditolak. Oke, ini saya rapikan dulu. Bentar, salah. Oke, mari kita ini. Ya, di sini besar betanya itu positif. Apa nih? Copy. Ya, positif 0,005 artinya jika persepsi emotional intelligence naik, maka persepsi kapital naik dan persepsi persepsi dari work engagement ya naik ya. Hasil pengujian menunjukkan nilai V-value-nya 0,395. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka H4 itu ditolak. Disimpulkan secara statistik tidak terdapat pengaruh dari EI terhadap WE melalui PC. Seperti itu. Ya. Paham ya Bapak Ibu kenapa ditolak ya? Kelihatan dari sini aja.
Ya, kan si EI nggak mampu mempengaruhi PC. Bagaimana mungkin EI mempengaruhi WE melalui PC? Jalurnya ada yang terputus nih di sini nih. Ini jembatannya nggak ada nih. Runtuh nih ya. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu penerapan alat analisis MPLS untuk studi kasus variabel planning. Tinggal satu materi lagi ya Bapak Ibu ya. Satu materi lagi itu di masih SEM-PLS tapi studi kasusnya dengan variabelnya eh, moderating. Jadi nanti modelnya dia moderating. Kalau ini kan intervening ya si PC. Jadi bagaimana kalau kasus penerapannya adalah untuk variabel yang moderating. Oke, saya stop dulu untuk recordnya. Recording Oke, stopped. silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, kalau intervening dan moderating itu bisa bersimultan gitu, bisa Bu? Bisa dalam satu ini bisa? Bisa Bapak. Coba seperti apa ya modelnya? Sebentar, sebentar. Sebentar, saya inikan dulu, saya carikan dulu eh, contoh tesis orang yang nah, ini contohnya Pak. Di sini variabel independennya ada dua, transformational leadership dan learn management and Six Sigma. Variabel dependennya ada dua ya, job satisfaction, sorry, satu, turnover. Variabel interveningnya ada dua, employee well-being sama job satisfaction. Nah, si HRM practice-nya ini variabel moderating nih, Pak. Misalkan kita nggak ada, misalkan yang peneliti ini nggak ada waktu gitu, yang HRM ini misalkan dihilangkan dari tesis ini bisa? Atau memang harus mereka harus ada dua-duanya gitu? Gimana, Bapak? Maaf, ulang. Eh, Misalkan ada keterbatasan waktu atau apa, respondennya Heeh. dan jawab gitu, yang HRM praktis ini dihilangkan, akhirnya dia cuma Bapak izin intervening dulu doang gitu. sebentar ya, Pak. Saya angkat telepon dari Prof. Nora dulu sebentar ya. Oh, Izin. baik. Iya, Bapak. Maaf, boleh diulang, Pak, pertanyaannya? Mohon maaf. Iya, Mbak Bu. Jadi di awalnya
penelitian ini memang mau masukin semuanya gitu, tapi di tengah jalan karena suatu hal gitu, kayaknya lebih Mm-mm. gampang intervening aja deh ini saya hapus gitu, ya nggak Bu? Ada Kalau perubahan itu, gitu di sana. kalau itu Bapak sama pembimbing nanti Pak. Tapi setahu saya, Bapak kan kalau di ME ada sidang proposal ya. Hmm. Nah, nanti kalau tiba-tiba di sidang hasil berubah model, nah Bapak harus punya penjelasan tuh kenapa. Karena di ME Oh, ada baik. sidang proposal, Pak. Pasti Misalnya nanti nggak dilihat, mempengaruhi gitu bisa Bu ya? ya bisa misal gini, misal ya Bapak Ibu ya. Misal waktu nanti sudah dicari, diolah, ternyata misalnya si HRM praktisnya itu datanya sulit didapat, atau tidak mungkin, atau bagaimana ya mungkin kalau ada alasan. Tapi kalau di awal udah modelnya begini, ya Bapak Ibu maju aja gitu. Maju walaupun misalnya nggak diterima, nggak signifikan atau apa. Atau yang penting selama semua ada alasannya dan pembimbing setuju, ya silakan sih Pak. Tapi usahakan jangan di awal Bapak udah merancang ini terus tiba-tiba nanti di hasil berubah cukup signifikan modelnya tuh jangan gitu. Baik Bu, makasih Bu. Sama-sama Pak Edi. Silakan ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, untuk rekaman dari Zoom ini bisa di download di mana ya Bu? Nanti saya taruh di G Drive. Nanti kayak biasa linknya saya kirim ke grup ya Bapak. Baik Bu, terima kasih. Nah sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita sudahi dulu hari ini. Kita ketemu Bu, lagi mohon Sabtu izin Bu, depan. Ya. Silakan Pak Made. ya, maaf Bu bertanya. Kalau untuk mengidentifikasi atau kalau nggak menghilangkan outlier itu seperti apa Bu ya? Kalau saya kan eh, yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi Bu ya, Mm-mm, waktu COVID itu kan rata-rata tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi itu kan turut semua Bu ya, di semua daerah maupun secara nasional itu turun, mm-mm, negatif, menjadi negatif pertumbuhannya Bu ya, mm-mm. eh, terkontraksi. Nah itu eh, kalau itu saya gunakan sebagai data untuk eh, model itu, kira-kira menjadi outlier kan Bu ya, jatuhnya Bu ya. Outlier tapi jangan dibuang Pak. Karena Eh, itu kalau menurut saya kan memang mencirikan ada satu kejadian ya Pak ya. ya Bu. Kenapa harus dibuang Pak? Pertanyaan saya. Eh, ya itu maksudnya karena datanya eh, agak anomalinya besar gitu Bu. Jangan Pak, jangan dibuang. Apalagi kalau data Bapak datanya time series, Pak. Ya datanya panel sih Bu. Iya, nggak boleh Pak. Data time series kalau dibuang nggak lagi jadi data time series. Jadi, kalau di pemodelan, misalnya, oh hasilnya nggak bagus. Nah, itu atau ada pelanggaran asumsi klasik atau apa gitu ya Pak ya. Maka itu treatmentnya bisa dengan Bapak memberikan variabel dummy Pak, tambahan jadi independen. Nanti angka satu taruh di tahun yang krisis Pak. Sisanya nol. Tuh. Oh, Nanti biasanya dia memperbaiki model, tapi untuk data krisis jangan dibuang gitu. Contoh lain misal Pak, bukan data time series, tapi data cross section. 34 provinsi di Indonesia. Terus datanya mengenai misalnya eh, data pendapatan asli daerah.
pastikan daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang tinggi atau memang dia ibu kota, pastikan tinggi PAD-nya. Apakah dia harus kita buang dari Indonesia? Kan enggak. Jadi treatmentnya biasanya data-data itu dikasih variabel dummy itu Pak, tambahan. Satu di yang cukup ekstrim datanya, sisanya nol gitu. Hmm. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita sudahi hari ini ya. Minggu depan kita ketemu lagi untuk SEM yang PLS. Sorry, SEM PLS yang moderating ya. Kemudian minggu terakhir kita akan presentasi semua kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang dapat kelompok SEM PLS yang intervening, silahkan Bapak Ibu mau ngambil kasus yang mana, tapi tolong datanya yang real ya Bapak Ibu ya. Benar-benar dibikin G-form-nya, disebar datanya. Seperti itu. Saya serahkan, saya bebaskan ke Bapak Ibu untuk contoh kasusnya mau peneliti yang mana. Bisa Bapak Ibu baca kok banyak di Google Scholar, penelitian-penelitian orang. Cuma yang jelas saya mohon datanya yang asli ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu, terima Waalaikumsalam. kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya.